Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Utama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, dari nikmat yang paling kecil hingga nikmat yang paling besar, yaitu nikmat Islam dan iman. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, revolusioner Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju alam Islamiyah yang penuh dengan nur cahaya kedamaian, yaitu baginda alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menyampaikan pidato saya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nama saya Nahdia Safira Arsyah dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah Pasir, kelas 4C. Baiklah, pidato saya yang berjudul Keutamaan dan Pentingnya Ilmu. Seperti yang telah kita ketahui, ilmu sangatlah penting bagi kita. Ilmu sangat penting bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ilmu sangatlah bermanfaat dalam menjembatani semua aspek kehidupan. Dengan ilmu, hidup akan lebih mudah. Dengan ilmu, kita akan hidup bahagia. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, ilmu sangatlah penting bagi kita. Barang siapa di antara kita menginginkan kebahagiaan di dunia, maka wajib bagi kita memiliki ilmu. Jika kita ingin menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan jika kita ingin meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka jawabannya ialah ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi yang berbunyi, Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadirin rahimakumullah, mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status, sosial, umur, maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang berbunyi, Thalabul ilma faridatun ala kullil muslimin wal muslimat, yang artinya, menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis yang lain menyatakan, yaitu, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang berarti, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Adapun dalil dari surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita tentang keutamaan ilmu. Ilmu dapat mengangkat derajat seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Sulaiman alaihi salam diberi pilihan oleh Allah, yaitu memilih antara ilmu dan kekuasaan. Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dan didatangkanlah untuk Nabi Sulaiman itu ilmu dan kekuasaan. Telah berkata sebagian ahli hukama, ilmu itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama, ain, diambil dari kata illiyin, yang artinya sesuatu yang memiliki derajat yang tinggi. Yang kedua,
Lam diambil dari kata al-latif, yang berarti sesuatu yang lembut. Yang ketiga, mim diambil dari kata al-mulk, yang berarti kekuasaan. Maka, ain itu menjadikan orang berilmu itu akan memiliki derajat yang tinggi. Dan lam menjadikan orang yang berilmu itu menjadi orang yang lemah lembut. Mim yaitu menjadikannya sebagai penguasa di atas makhluk yang lain. Diriwayatkan dari Majalisul Abror, yaitu bahwa sungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke pintu masjid, dan Nabi melihat syaitan di depan pintu masjid. Maka berkatalah Nabi, "Wahai iblis, apa yang engkau kerjakan di sini?" Maka iblis berkata, "Aku ingin masuk ke masjid dan merusak sholatnya orang itu, tapi aku takut kepada laki-laki yang sedang tertidur." Maka Nabi berkata, "Iblis, kenapa engkau tidak takut kepada orang yang sholat, padahal dia sedang beribadah dan bermunajat kepada Tuhannya? Dan engkau malah takut pada orang yang tidur, padahal dia dalam kelalaian." Berkata syaitan, "Orang yang sholat itu ialah orang bodoh, dan mudah bagiku untuk merusak sholatnya. Tapi orang yang tidur itu orang yang berilmu. Apabila aku memperdaya orang yang sholat dan merusak sholatnya, maka aku takut dari bangunnya orang berilmu itu, dan ia segera memperbaiki sholatnya orang bodoh tersebut." Maka berkatalah Nabi, "Tidurnya orang berilmu lebih baik dari ibadahnya orang bodoh." Adapun cara supaya kita bisa memelihara ilmu kita, maka kita harus melaksanakan 5 perkara, yaitu yang pertama, sholat malam. Sholatlah kita walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, berkekalan wudhu. Hendaklah kita selalu menjaga wudhu kita dalam keadaan apapun. Yang ketiga, bertakwa pada yang tersembunyi dan terang-terangan. Artinya, ia tidak hanya bertakwa kepada Allah di tempat yang ramai, tetapi ia juga bertakwa kepada Allah di tempat yang tersembunyi. Yang keempat, makan untuk bertakwa, bukan karena syahwat. Yang kelima, bersiwak. Ini diambil dari kitab Duratun Nasihin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.